kita mengacu kepada angka Kepmen nomor 50 tahun 2017. Walaupun juga mungkin sudah diketahui oleh para insan perikanan bahwa sudah ada rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan terkait dengan angka potensi yang baru. Namun demikian memang masih diperlukan waktu untuk finalisasi sebelum nanti diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari berbagai macam potensi, kita juga melakukan berbagai macam kegiatan, fokus group discussion, juga melakukan berbagai macam kajian-kajian, juga melakukan kegiatan yang itu bermuara pada pengelolaan berbasis WPP sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perikanan, di mana dalam pengelolaan kita berbasis WPP sudah ada lembaga pengelola, kita melakukan pertemuan-pertemuan komisi dan menghasilkan beberapa isu yang terkait dengan pengelolaan ini yang berupa potensi dan permasalahan. Kemudian juga tentunya pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan berbagai macam turunannya, kita juga memiliki berbagai macam regulasi yang ini tentunya akan mendukung iklim usaha yang baik, menjamin investasi, terbukanya pengembangan kapasitas UMKM, dan termasuk penguatan pengawasan penegakan hukum dengan sanksi administratif yang coba kita akan terapkan nanti. Di samping itu tentunya kita sudah memiliki instrumen pengelolaan berbasis WPP, sudah ada permen terkait dengan pelaksanaan instrumen ini. Namun demikian kita juga tahu selama beberapa tahun kemarin masih ada beberapa hal yang memang orientasi dari kebijakan pada saat itu untuk pemberantasan IUU fishing ya, sehingga memang dari sisi anggaran juga lebih banyak fokus ke sana. Nah, ini di tahun ini permasalahan-permasalahan terkait sarana dan prasarana, hari ini juga kita di KKP akan membahas terkait dengan PHLN untuk perbaikan berbagai macam fasilitas pelabuhan. Kemudian juga tentunya konektivitas dari sistem informasi, struktur armada ini akan kita benahi dengan kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan saya sampaikan setelah ini. Dan tentunya juga ada beberapa hal lain yang terkait dengan masalah sistem pendataan, integrasi pemanfaatan usaha antara pusat dan daerah, dan intensifikasi penggunaan sistem IT yang selanjutnya coba kita address dengan rencana penerapan dari kebijakan penangkapan ikan terukur. Jadi saya sudah masuk ke sesi 2, ini mudah-mudahan nanti bisa disimak baik-baik dan bisa memberikan masukan kepada kita semua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi terkait dengan regulasi yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur. Jadi pada intinya kebijakan penangkapan ikan terukur ini adalah merupakan implementasi dari konsep blue economy atau ekonomi biru yang mungkin ini adalah sudah lama sekali konsep blue economy, dan kita ada dalam tahapan-tahapan bagaimana ini bisa terimplementasikan dengan baik. Dan pada masa Bapak Menteri yang sekarang, Pak Sakti Wahyu Trenggono, beliau memang akan mengedepankan ekologi sebagai panglima, sehingga dengan ekologi kita perhatikan secara sungguh-sungguh kelestariannya, harapannya juga tentunya ekonominya pasti, fungsi ekonomi pasti mengikuti. Dari berbagai macam kajian, kita juga mendengarkan berbagai masukan, akhirnya sama-sama kita putuskan kebijakan ini disebut dengan penangkapan ikan terukur. Mungkin dalam bahasa Inggris kemarin ada beberapa juga sharing publikasi, kita menyebut ini dengan quota based fisheries policy. Jadi nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ini yang dimaksud dengan alur penangkapan ikan terukur. Jadi tentunya semua dimulai dari kaitannya dengan berapa jumlah stok ya, yang ada di wilayah perairan kita. Tentunya diukur secara terinci, ada hasil dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang kemudian itu kita transfer lebih lanjut dalam bentuk alokasi atau kuota. Nah, tentu dengan nanti kita memberikan kuota ini kepada pelaku usaha, sehingga ini akan betul-betul terukur berapa sesungguhnya hasil tangkapan yang memang ditangkap oleh para pelaku usaha atau nelayan, sehingga ini akan berkorespondensi dengan berapa sesungguhnya jumlah tangkapan JTB yang diperkenankan. Ya, kita mengharapkan berbagai macam multiplier efek ya, yang ini juga bisa mendongkrak ekonomi dan juga pemerataan terkait dengan
ekonomi ini. Seluruh dokumen kapal perikanan termasuk juga dengan sertifikasi kompetensi dari ABK itu semuanya sekarang sudah berada di KKP. Nah, tentunya fasilitas juga tadi akan kita perbaiki. Hari ini kita akan bicara PHLN, mudah-mudahan ini semua nanti bisa mendukung terkait dengan upaya kebijakan pengelolaan yang akan kita perbaiki. Mungkin masih ada yang belum memahami apa sesungguhnya filosofi dari penangkapan terkur, kurang lebih seperti ini. Jadi di masa lalu ya ini kebijakan pengendalian penangkapan konvensional ini tidak sepenuhnya ya memperhatikan ekologi, walaupun memang pelaksanaannya kita betul-betul juga dalam memberikan izin juga memproyeksikan berapa dari satu kapal penangkapan ikan yang akan kemudian menangkap hasil tangkapan di laut. Namun demikian dengan berbagai macam kemajuan teknologi, tentunya asumsi-asumsi yang memproyeksi ya pemberian perizinan pada hanya jumlah kapal ini tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki, banyak sekali kekeliruan dalam pendataan, misreported dan segala macam. Oleh karenanya kita akan rubah dari yang semula pengendalian input control menjadi pengendalian output control dengan penerapan kuota penangkapan ikan. Ya, jadi saya rasa untuk rekan-rekan Sivitas Academy atau insan perikanan yang banyak belajar terkait ini, saya pun 20 tahun lebih belajar di sini, input control ke output control dengan penerapan kuota, saya rasa ini satu hal yang memang harus sudah mulai diterapkan di kita. Ya, nanti kuncinya ada di pendataan, dan pendataan ini juga coba kita linkkan dengan sistem database dan proses pemasaran sehingga seluruh aspek traceability bisa betul-betul kita kawal ya, sehingga akan mudah nanti apabila produk-produk kita untuk mendapatkan sertifikasi yang bisa mendapatkan nilai tambah. Ini kebijakan penangkapan ikan terukur, intinya nanti kita akan melakukan penerapan zona penangkapan ikan ya. Untuk assessment dari stok sumber daya ikan tetap dilakukan di 11 PPP. Namun demikian dari sisi pemanfaatan nanti kita akan lakukan zonasi yang bisa lebih memberikan kesempatan usaha, menjamin kepastian usaha juga kepada para pelaku usaha. Tentunya tadi jumlah ikan yang ditangkap nantinya akan dibatasi berdasarkan kuota. Nah, ini tantangan buat kita semua. Ya, karena tidak dibatasi, ya mungkin nanti anak cucu kita nggak bakal menikmati ikan ini. Musim penangkapan juga akan diatur. Ya, musim penangkapan ini mungkin kita ketahui Januari sampai Desember, katakanlah itu satu musim penangkapan. Apabila di musim-musim tersebut ada dari rekomendasi dari Sivitas Academy, hasil kajian memang di wilayah-wilayah tertentu harus kita batasi karena ada proses-proses untuk pemijahan ataupun pengasuhan, ini akan kita lindungi. Ya. Kemudian jenis alat tangkap juga diatur, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan dan pembongkaran juga diatur. Tidak boleh lagi ada kapal-kapal yang menangkap ikan di 718 atau di Laut Arafura yang mendaratkan ke Jawa. Nah, ini kalau didaratkan di sana, kemudian tentunya akan memberikan additional income, ya, additional value yang ada di sana, sehingga inilah terjadi pemerataan dari sisi ekonomi. Penggunaan ABK dipastikan lokal dan kita harapannya tentunya nanti ada supply yang lebih menjamin ya karena semuanya terukur ya untuk industri dalam negeri maupun peningkatan ekspor juga betul-betul kita bisa lakukan pengukuran sehingga bisa mendongkrak nilai ekspor kita. Tentu yang terpenting di poin 8, pelaksanaan di zona penangkapan ikan terukur yang nanti saya akan sampaikan itu dengan sistem kontrak. Jadi kalau melihat pasal 1338 ya 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu merupakan payung hukum. Kalau sistem kontrak ya tentunya apabila ada penggantian pimpinan, penggantian menteri ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Karena kontrak ini merupakan payung hukum untuk yang melakukan persetujuan di antara keduanya. Ini kurang lebih yang saya sampaikan terkait dengan proses pemanfaatan di kebijakan penangkapan ikan terukur. Nanti dibagi menjadi 7 zona, ya. Jadi kita lihat di sini nanti ada zona 1 itu di 711, kemudian zona 2 ini 716 dan 717, kemudian zona 3 715, 718, kemudian zona 5 ada di 571, kemudian zona 6 ada di 712 dan 713, di mana pemanfaatan di wilayah zona 1 sampai dengan 4 ini nanti berbasis kota, ya, sedangkan yang di wilayah kuning ini nanti mungkin di sini untuk memudahkan saja non kuota, namun masih dengan sistem perizinan yang sekarang. Ini tadi yang saya sampaikan, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, wilayahnya sampai dengan zona 7.
Zona 1 dan zona 4 ini digunakan untuk penangkapan ikan berbasis kuota penangkapan ikan. Zona 5, 7 ini digunakan untuk penangkapan ikan non kuota penangkapan ikan, ya masih dengan sistem perizinan yang sekarang. Kemudian di zona 7 juga ini nanti ada pemanfaatan yang terbatas karena kita tahu di sana merupakan daerah yang kritikal untuk pemijahan maupun pengasuhan ikan-ikan ekonomis penting khususnya tuna. Ini nanti adalah proses. Jadi di dalam zona-zona tersebut kita akan nanti tetapkan kuotanya. Ya, nanti kuota ini nanti diperuntukkan pemanfaatannya untuk nelayan tradisional atau lokal, untuk tujuan komersial maupun bukan tujuan komersial. Di setiap kuota ini ya dengan berbagai macam pembatasan yang akan kita terapkan di sana. Jadi mungkin nanti ini bisa dibaca lebih lanjut karena kita dibatasi waktu. Ini kurang lebih kuota-kuota yang ada di 4 zona. Jadi kalau sebelumnya mungkin yang sudah mengikuti terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukir ini adalah zona industri, ya, zona yang memang masih potensial untuk kita kembangkan wilayah atau zonanya ini untuk proses dari peningkatan produksi tangkap kita, yang ini nanti juga bisa berkontribusi tentunya tidak hanya untuk produksi tapi untuk berbagai macam fungsi ekonomi yang lain. Ini kurang lebih tata cara penangkapan kebijakan di berbasis kuota di zona 1 sampai dengan zona 4. Jadi di zona ini nanti akan dilakukan sistem kontrak. Jadi zona 1 itu 711, zona 2 itu 716, 717, zona 3 itu 715 dan 718, dan zona 4 itu di 572, 573. Di sana akan dilakukan sistem kontrak tadi yang saya sampaikan. Ya, tentunya nanti yang dikontrakkan adalah kuotanya. Ya, akan dilakukan lelang untuk bisa ikut memanfaatkan yang ada di sana. Ya, tentunya dengan berbagai macam kriteria yang ada di sini, termasuk dengan kuota jumlah yang akan dilelang. Ini tata cara pemanfaatan di zona 5 dan zona 6. Jadi zona 5 dan zona 6 ini, zona 5 ini 571, zona 6 ini di 712 dan 713, ya kurang lebih dengan pemanfaatan yang ada sekarang. Kita juga membatasi di zona ini kapalnya kurang dari 100 gross tonnage. Nah, ini sebetulnya sudah secara praktis kita laksanakan dalam sistem perizinan kita. Akan diterapkan sistem pasca produksi untuk pembayarannya, ya. Kemudian ada berbagai aturan lain di sini yang mungkin nanti ini silahkan disirkulasi untuk bisa dibaca dan ditanyakan kepada kami apabila ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk zona 07 yang ada di 714 ini nanti memang kita tahu di sana adalah zona utama untuk pemijahan dan pengasuhan. Tapi tadi saya sampaikan di mana di dalam zona ini ada dua, ada daerah penangkapan dan ada yang terkait dengan daerah pemijahan dan daerah pengasuhan, ya. Nah, daerah-daerah ini yang tentunya nanti akan memberikan spillover peningkatan recovery stock yang ada di daerah penangkapan ikan. Ya, untuk di wilayah 714 ini akan dibatasi. Jadi pemanfaatannya ini untuk daerah. Kita akan memastikan yang pusat tidak ada izin diberikan di sana. Ya, tentunya kapal dibatasi di bawah 30 gross ton. Nah, ini saya rasa harusnya merupakan kabar gembira buat teman-teman di daerah yang memang dapat menerbitkan izin dari 5 sampai dengan 30 gross tonnage. Ini mekanisme perizinannya untuk zona penangkapan ikan terukur di 01 sampai dengan 04, nanti dengan sistem lelang, ada kontrak di sana, ya. Kita akan batasi pelabuhan-pelabuhan mana saja ya yang tentunya siap untuk kita lakukan proses kontrak kerjasama, ya. Kemudian nanti yang non kuota ya itu tetap dengan perizinan berusaha seperti yang ada sekarang. Ini tata cara lelang tentunya ya mudah-mudahan ini sudah bisa nanti dilaksanakan di awal tahun 2022, ya. Akan melalui proses lelang di mana nanti yang diperkenankan untuk mengikuti lelang adalah badan usaha. Badan usaha ini tentunya berupa perseroan terbatas ya ataupun koperasi. Jadi yang existing ini kita juga berharap nanti dia bisa membentuk koperasi ya sehingga masih bisa terus melakukan proses pemanfaatannya dengan sistem kontrak. Nah, tentunya tadi sistem kontrak ini berharap bisa menjamin kepastian usaha apabila ada perubahan kebijakan dia tidak perlu khawatir bahwa hak dia untuk memanfaatkannya ini hilang ya, karena sudah dijamin dalam kontrak ini. Ini adalah mekanisme pungutan pasca produksi tadi saya sudah sampaikan. Jadi setiap pendaratan nanti baru bayar PHP-nya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan sebelum dia melaut atau mendapat izin harus bayar dulu. Ya. Nanti pada saat
dia ada permasalahan, kapalnya tidak berangkat dan segala macam, itu nggak bisa lagi ditarik PHP-nya. Kemudian juga Pak Menteri juga akan mengaktifkan NDESO, ya, kita juga akan benahi sistem dari pemantauan, tracking dan segala macam, sehingga traceability-nya betul-betul kita bisa kawal penuh, ya. Nah, ini slide terakhir, kita berharap tentunya dengan kebijakan penangkapan ikan terkur, tadi saya sudah sampaikan, ini bisa memberikan multiplier effect, ya, lebih mensejahterakan ABK lokal, ya, kemudian kita juga benahi pelabuhan modernisasi, kemudian juga aktivitas pelabuhan yang bongkar muat bahan dan segala macam, termasuk industri semuanya betul-betul bisa memperoleh manfaat